Udah. Bulu-bulunya masih baru tumbuh, belum bisa diajak diskusi. Masuk kandang dulu. Halo. Ya, halo Selamat semua. pagi. Ya, Pagi semua, pagi. pagi. Anda Tuhan ini ya? Oh, gini. Ya iyalah, ya anak siapa dan? Anda Tuhan. Ya. Anak Tuhan berarti Tuhan, Bang ya? Ya, siapa bilang kau di anak Tuhan tuh harus Tuhan? Nggak begitulah. Loh, kalau anak manusia pasti manusia. Anak sapi pasti sapi. Anak Tuhan pasti Tuhan. Itu cuma framing kau, itu cuma. Lo kok framing? Gimana ini orang? Artinya kalau Anda menyangkal diri Anda Tuhan, berarti Anda itu menggunakan istilah anak Tuhan hanya untuk melebeli Anda dan menipu lawan. Gimana dong? Sedangkan Kristen itu sudah diajarkan bukan lagi hamba Tuhan. Baru sadar ya? Kalau Kristen itu sifat kesombongannya sama seperti iblis. Terus kalau anak Tuhan yang salah? Ya salah dong. Masa anak Salahnya Tuhan bermaksud? Anak Tuhan kok manusia? Gimana anak? Di mana? Salah karena Anda mengaku anak Tuhan padahal Anda anak manusia. Loh. Sekarang kalau Anda mengaku anak raja, sementara bapak Anda bukan raja, salah nggak? Intinya semua manusia itu anak Tuhan. Intinya semua manusia anak Tuhan. Kalian aja, kami bukan. Kau aja yang nggak ngaku anak Tuhan tuh. Lah tuyul. Itu artinya kamu itu pembohong, pendusta. Manusia ngaku anak Tuhan. Lu pikir Tuhan itu manusia? Ayo, sadar nggak? Anak Tuhan kok sakit? Anak Tuhan kok maksiat? Kenapa Kristen menganggap dirinya sebagai anak Tuhan? Karena Kristen tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya dianggap sebagai anak Tuhan. Supaya Itu tidak lagi menghamba Tuhan. Itu Tidak, Bang. Oh, ya, itu dalil di dalam kitabmu. Semua Di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan anak Tuhan, tapi bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Bah, parah kali. bagaimana itu waktu debat? Gak usah kau curhat, jelaskan aja dulu. Kenapa Kristen mengaku anak Tuhan, padahal dia masih butuh makan, butuh minum. Tuhan kok butuh makan, butuh minum? Ayo kawan, buka, mic-nya dibuka. Ya. Buka mic-nya. Nah. Iya, udah. Iya, definisi Tuhan dulu, Bang. Definisi Tuhan. Tuhan adalah segala kita patut taat tunduk. Definisinya itu? Tuhan adalah sesuatu yang kepadanya kita taat, patut tunduk dan menghambakan diri. Itu kalau menurut saya. Ya, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, betul? Gimana? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Wah, siapa bilang langsung kok di situ definisinya cuma nggak begitu, salah itu. Lalu pencipta langit dan bumi itu kamu sebut apa, Bang? Begini. Enggak, pencipta langit dan bumi kau sebut apa? Di Bibel kan itu ada dibilang orang-orang yang mau mempertuhankan perut. Emang perut itu Tuhan? Kan nggak masuk akal. Kok mempertuhankan perut? Bukan. Pencipta langit dan bumi itu kamu gelari dengan gelar apa? Jadi kalau langsung kita itu definisi Tuhan langsung menganggap dia pencipta, saya rasa itu memang keliru sih. Nah, lalu pencipta langit dan bumi kamu gelari apa? Bagaimana? Pencipta langit dan bumi ini saudara gelari apa? Ya Tuhan, karena memang kita Tuhan kepada ya sudah.
Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda katakan tadi bukan? Nah, sekarang Itu. Anda adalah anak pencipta langit dan bumi. Berarti Anda juga adalah pencipta langit dan bumi. Bukan begitu, salah itu definisi begitu semua salah. Itu framing namanya. Lalu apa tujuannya Anda mengatakan kalian itu Kristen anak Tuhan? Maksudnya apa? Ya kan tidak salah kalau kita sebut kita itu anaknya pencipta. Loh kok anak? Kalau anak pencipta berarti Anda pencipta juga. Lah, anak itu bukan berarti kita itu dilahirkan pencipta, nggak begitu, salah itu. Iya, terus kenapa disebut anak kalau bukan? Kenapa nggak bilang aja hamba Tuhan? Terus gini. Saya Kenapa harus taat sama anak? semua patut. Gini contohnya semua. Gini. Oh. Anggaplah saya patut taat tunduk pada Suma. Itu kan boleh dikatakan anaknya Suma. Siapa bilang? Anda taat kepada Loh. saya itu berarti Anda hamba. Saya tuannya, Anda hambanya. Bukan anak. Gitu. Ya kan kalau yang menyangkut hamba berarti kita digaji, Suma gaji dong gitu. Ini enggak. Oh, kita digaji dengan surga. Diupah dengan surga. Gitu. Sekarang kenapa Anda tidak mau mengambil istilah hamba Tuhan? Banyak kok juga istilah hamba Tuhan, banyak. Oh tidak, Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Loh. Tuhan. Banyak kok sekarang juga hamba Tuhan gitu. Ya, Jadi memang jangan salah artikan. memang faktanya manusia itu adalah hamba Tuhan, tapi Kristen tidak mau mengakui hamba Tuhan. Kristen naik level, dia tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Naik level Kristen itu sama seperti iblis. Iblis tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Begitu juga Kristen tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Ah, itu menurut saya cuma framing kau itu semua. Nah, orang Kristen memang nggak tahu. Nanti Anda tahu setelah bertemu dengan saya. Anda tahu nggak Galatia 4 nomor 7 itu? Sekarang kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Sudah, Galatia saya baca. Saya Nah, itu coba. sudah baca semua. Nah, terus Itu masih ya. adakah seperti pengajaran Paulus? Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun telah memerdekakan Kristen dari aturan-aturan Tuhan dan membebaskan Kristen dari penghambaan. Sadar enggak Anda itu? Gini contohnya gini. Kalau di hukum Taurat artinya bukan hukum Taurat itu semua dibatalkan enggak. Contoh gini ya. Di hukum Taurat itu dulu itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau kita itu bersalah, cungkil mata. Ya itu hukumnya orang Yahudi. Apa urusannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Itu hukumnya orang Yahudi. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ah, salah intinya. Nah, salah lagi. Nah, ini Anda baru tahu kan? Untung Anda naik ke sini. Bilang lagi kitabnya Yahudi. Orang Yahudi punya aturan itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Baru tahu, baru sadar karena pendeta nggak ngajarin. Tapi Apa hubungannya hukum Taurat dengan Kristen? Nggak ada. begini. Yang saat terakhir Yesus naik ke langit itu dia sudah bilang begini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan kata Tidak Yesus. ada. Tidak ada itu. Framing aja kau Tidak ini. ada itu. Tidak ada itu. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yang Anda maksud itu adalah makhluk Kristus yang keluar dari kubur, betul? Ah, framing kau itu. Loh kok framing? Ini Anda baru tahu kan setelah naik ke sini? Ada dua Kristus di dalam agama Anda. Ada anak Maria, ada kemudian Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Beda. Oke. Begini, betul ada dua Kristus. Kalau menurut saya ada dua Kristus, betul. Oke. Betul. Tapi gini ya. Satu Kristus yang tidak disalibkan itu satu. Satu Kristus Ya. yang disalibkan. Betul. Betul kau bilang ada dua Kristus. Ya, Betul, itu betul. Oke. Kristus yang tidak disalibkan ini adalah Kristus yang tidak dikutuk. Sedangkan Kristus yang disalib ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, anak Maria ini dikutuk oleh Elohim atau tidak? Begini, tunggu dulu. Semua Nah, saja begini nasib jadi Kristen.
Gimana? Sebelum saya jawab begini, di situ ada nama Yesus Barabas dan tidak disalibkan, dia dilepaskan. Itulah Kristus yang dua itu. Sekarang anak Maria ini dikutuk nggak? Wah, dia disalibkan. Sesuai Yang disalibkan itu orang yang dikutuk. Anak Maria dikutuk nggak? Kau framing lagi kau itu. Kok framing pula? Anda baru tahu setelah naik ke sini kan? Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yang tidak disalib itu Yesus Barabas. Banyak yang tidak disalib, banyak yang tidak disalib. Yang intinya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, anak Maria dikutuk gak? Tidak ada di situ anak Maria dikutuk. Malah dia tidak itu ada. Tepuk tangan saudara-saudara. sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati Nubuat di atas lagi, kayu salib, saudara. loncat ke nubuat. Kitabnya Yahudi dibawa-bawa, nggak ada malunya. Yahudi kan Kenapa? Nggak. Apa? Di mana Yahudi menyalib Yesus karena nubuat? Di mana? Murid Yesus saja dari ke-12 murid itu dia orang Yahudi semua, supaya kau paham. Iya tahu, tapi tidak ada di antara orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama dan seterusnya menyalib Yesus. Alasannya adalah nubuat dari perjanjian lama. Itu nggak ada. Itu hanya itu dia. Mana? Itu di Alkitab, gimana caranya? Di Alkitab mana? Coba tunjukkan di mana tertulis orang Yahudi, Farisi, mahkamah agama dan ahli Taurat kemudian menyalibkan Yesus karena nubuat dari kitab mereka. Ada? Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Itu tuduhan orang Kristen. Sekarang yang saya tanya, para eksekutor penyaliban Yesus ada nggak menjadikan kitab itu sebagai dasar pijakan menyalib Yesus? Ada nggak? Kaku. Kalian melantik Kristus yang datang kepada Paulus di di padang gurun. Mampus, kabur, malu. Jadi kebanyakan Kristen itu nggak paham Bible, nggak ngerti Biblenya, nggak ngerti kekristenan itu. Mereka hanya ikut, percaya, yakin, ikut. Dia nggak paham Biblenya sendiri. Naik ke sini malu. Karena musuh mereka adalah Biblenya sendiri. Mereka jemaat-jemaat yang tidak paham apa-apa. Begitu saudara-saudara. Kita naikkan dulu ya. Belum duduk. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam abang. Gimana sehat? Alhamdulillah. Tunggu soal jam dulu. Udah lama ya mungkin. Siap. Masya Ini abang saya. Oh lagi op. Kirain lagi dinas. Besok Libur. ada kegiatan di kantor jadi. Tapi Masya sehat ya Bro ya. Sehat, alhamdulillah. Keren penyampaiannya, Masya Allah. Selalu ikuti Mereka kaget, abangku kaget. Ternyata di Biblenya mereka itu juga setara dengan Tuhannya. Kaget dia. Iya betul. Nah itu kebanyakan makan sampah basah itu Bro. Enggak sebanyak ini sudah baik. naikin ya. Baik abangku. Siap Gurunda. Hormat selalu. Siap. Makasih. Siap. Oke, izin saya turun Gurunda. Makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam Gurunda. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Komandan kita. Kita naikkan lagi teman-teman sekalian. Teman-teman kita yang mau berdiskusi. Halo, saudara Aming. Ya, selamat siang. Bagaimana semua? Wah, ini muka anak Tuhan ini mukanya. Kok muka menderita, Bang? Ya, kenapa? Iya, anak Tuhan. Kok anak Tuhan menderita? Menderita apanya? Jangan. Senang aku. Jangan-jangan anak susah ini kok jadi anak Tuhan, gimana dong?
anak Tuhan tuh selalu senang, happy, gembira. Anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan. Anak siapa kamu? Saya anak manusia, Bang. Saya anak manusia, saya Manusia hamba dari Tuhan. mana? Anak Dari manusia. dari Adam alaihi salam. Iya. Kalau Adam Ciptakan abang sama kan siapa? anak Tuhan. Abang kan anak Tuhan nih. Ya. Diciptakan sama siapa? Dicipta sama Tuhan kalau saya. Kalau abang kan mungkin abang yang ciptakan sama saya, Tuhan, bukan? berarti diciptakan sama Tuhan berarti Berarti hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Mungkin abang yang ciptakan saya, kamu bukan enggak? hamba. Kamu hamba. Iya, saya hamba Tuhan. Pantasan kamu Yesus juga hamba. Yesus hamba Hah? Tuhan juga, Bang. Yesus hamba Tuhan. Gitu. Iya. Yesus hamba Tuhan. Makanya Tahunya dari level mana? Kristen ini Kamu di dalam tahunya dari kisah mana? Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Dan Yesus Betul, mengatakan yang dalam suci. Yohanes 4 Yang nomor suci. 22, ya, Yesus hamba suci. Dia bukan hamba yang terkutuk di atas salib. Itu adalah Kristus yang berbeda. Kamu ciptaan yang apa kamu? Jangan saya, Bang. Saya Ya ciptaan. sama juga, kamu ciptaannya apa? Abang ciptaan bukan? Ciptaan. Oh, berarti anak Tuhan palsu berarti. Kalau Ya, Tuhan itu sama-sama. tidak Kamu diciptakan. Kamu juga palsu. Kamu ciptaan bukan? Oh, teman-teman, dia ngaku ciptaan padahal tadi katanya anak Tuhan. Lucu ente. Gini bro. Lucu. Sekarang saya Bro. mau bertanya kepada Bro. anak Tuhan, saya ingin bertanya kepada anak Tuhan. Bro. Kenapa anak Tuhan ini, sabar dulu. Anda di rumah saya. Anda harus ikut aturan rumah saya. Kenapa sebagai anak Tuhan kedudukan Anda sama seperti iblis, tidak menyembah kepada Tuhan? Jawab. Saya menyembah kepada Tuhan. Loh, berarti Anda hamba. Tadi katanya anak. Mana yang betul? Saya sudah disucikan menjadi anaknya. Kalau saya tanya kamu. Tunggu dulu. Sabar, saya ngomong sama kamu, Suma. Kenapa kedudukan Anda sama seperti setan, tidak hamba Tuhan? Kenapa? Suma, kamu buka room ini untuk berdiskusi yang sehat atau mau Sehat menghina sehat sama sekali. kamu? Loh, bukan menghina. Saya mendudukkan Anda anak Tuhan. Begitu Anda naik, anak Tuhan. Silakan duduk, Tuhan. anak Tuhan. Kan gitu. Terus kalau saya anak Tuhan, kenapa? Saya heran sebagai anak Tuhan, kenapa kedudukan Anda sama seperti setan? Kalau saya anak Tuhan, kenapa? Kedudukan Salahnya Anda di sama mana? seperti setan. Itu loh. Ya salahnya di mana? Saya tanya. Setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Kristen dan setan sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan? Jawab. Kamu tahu dari mana Kristen tidak menyembah kepada Tuhan? Kristen anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Galatia 5 nomor 1. Kristus kamu telah baca Galatia berapa? Saya baca Galatia berapa? Galatia berapa? 5 nomor 1. Sabar, Galatia 5 nomor 1. Sabar. Anda yang baca. Anda yang Sabar. baca, silakan. Sabar. Iya, saya anak- buka ya. iya, anak Tuhan. Iya, anak Tuhan. Kamu Iya, anak salah Tuhan. berarti kamu rawannya. Enggak. Silakan Galatia. anak Tuhan. Masa anak Tuhan dah tahu Galatia. Bible? Galatia 4. Galatia 4 ya. Galatia 4 ya. Anak Tuhan itu maha tahu. Enggak. Loh. Orang semua itu harus Oh, orang berarti ente anak Tuhan yang palsu. Tuhan itu maha Galatia. tahu. Anda anak Tuhan, berarti Anda Semua. setara dengan Tuhan. Baca Galatia 5 nomor 1, silakan. Suma, kamu baca dulu arti perikop. Galatia 4 itu arti perikop. Perikop. Dari perikopnya, jangan lu ngambilnya setengah-setengah. Mobil mogok. Mobil Bohong mogok. lu. Baca. Satu data aja kau baca. Bacanya tuh semua, jangan setengah-setengah ya. Semua. Baca, nggak usah terlalu banyak cencong kayak Paulus. Baca Galatia 1 Galatia 5 nomor 1, baca. Galatia bacanya semua saya mau. Pendetamu kalau melakukan aksi kebohongan di gereja, dia baca semua satu perikop. Iya, semua satu perikop. Nenekmu kiper, mana ada. Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1. Saya mendengar. Zuma,
Jangan menghina agama orang ya Sumaya. Yang menghina siapa? Derajatmu aku angkat meskipun mukamu kayak monyet. Saya angkat derajatmu, kau itu anak Tuhan, paham? Suma, Hei. apa yang lu mengerti tentang Kristen? Ya sudah, saya bertanya samamu, kenapa kedudukan Kristen sama setan sama? Bertanya Atau dari lagi. mana sama kedudukan Kristen sama setan Sama-sama, sama, taunya dari mana? sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Hah? Hah? Bagaimana lu ngomong? Sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kristen itu spesial. Oh, iya itu dia Dia bisa makanya jadi spesial. anak, bisa jadi hamba. Sama seperti iblis, spesial. Baca Galatia 5. Baca Galatia 5 nomor 1. Spesial. Iblis itu ciptaan Spesial di dong. bawah satu tingkatnya manusia. Dengar, Gitu, bro. dengar. Kalau Ya, dia kalau dia dibawa setingkat dengan manusia, itu pemahaman kami. Tapi faktanya Tuhanmu yang bernama Kristus itu diberondong kemana-mana, digendong kemana-mana sama iblis, diuji sama iblis. Bukannya Tuhanmu menguji iblis, tapi Tuhanmu yang diuji sama iblis. Bukti bahwa iblis lebih tinggi derajatnya daripada Tuhanmu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen itu sama seperti iblis? Tidak menghambakan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Siapa yang bilang Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Galatia 5 nomor 1. Baca semua. Baca semua. Ya, Anak Tuhan tidak tahu jangan Bible. ngeseng-ngeseng aja, nggak boleh semua. Anak Tuhan. Oke, saya kasih. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Yesus Semua. Kristus tidak berguna bagimu. Diam, anak Tuhan, diam. Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Ayo. Semua. Anak Tuhan atau anak hantu ini? Tuhannya mengajarkan bersunat. Anak Tuhannya diajari jangan bersunat. Ya mana sebenarnya kalian itu anak Tuhan atau anak hantu? Sedih ya. Ngomong sama kamu nih. Iya memang sulit karena kamu melebeli dirimu anak Tuhan tapi tidak sesuai dengan fakta. Cocoknya Itulah anak hebatnya orang panci. Kristen. Hebat. Itu hebatnya orang Kristen, memang. bro. Hebat memang orang Kristen itu. Hebat. Orang Kristen Hebat itu sama hebatnya. Tuhannya tuh dekat sekali. Bisa Dekat dipanggil sekali. Bapa. Dekat sekali Gitu. dengan Tuhannya. Jadi Dekat. antara Tuhan dan manusia itu Bahkan orang Kristen nggak itu, jauh. sehakikat dengan Tuhannya. Orang Kristen itu sehakikat dengan Tuhannya. Ayo. Bro, saya ngomong, bro ribut. Tapi begitu saya mau ngomong, bro larang. Tapi kalau Saya kan ada ngomong. diam. Silakan, saya kan bertanya. Silakan Anda menjawab kenapa Kristen dan iblis itu sama-sama tidak hamba Tuhan. Jawab. Itu pertanyaan dari mana? Pertanyaan dari sini, mana dari Suma. Oh, pertanyaan dari kamu. Berarti kamu ngarang-ngarang itu. Kalau ada pertanyaannya dari Alkitab seperti gitu, oke. Karena kamu kan lagi bahas satu versi. Kalau dari Alkitab ada seperti gitu, saya jawab. Kalau dari semua ngapain sih saya jawab? Lelet. Semua. Yohanes 4 nomor 22 kata Yesus, aku dan muridku menghambakan diri kepada Tuhan yang kami kenal. Kalian menghambakan diri kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Yesus loh menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo saudara Aming, ayo tunjukkan pesonamu. Silakan tunjukkan pesonamu, anak-anak Tuhan. Silakan. Hei, saudara, silakan. Anak-anak Tuhan. Tuhan itu maha suci. Anaknya ada manusia. Ayo. Kalau orang-orang Yahudi
Di dalam Amsal 3, 11, 12, mereka disebut anak Tuhan, wajar. Anak Tuhan mereka tidak artikan sebagai orang yang dibebaskan dari aturan Tuhan. Mereka disebut sebagai hamba Tuhan justru karena mereka taat kepada Tuhannya. Amsal 3, 11, 12. Taatlah kepada didikan Tuhan sebagaimana seperti ayah yang sedang mendidik kepada anaknya. Sehingga orang-orang Yahudi yang taat kepada Tuhannya baru disebut sebagai anak Tuhan kalau dia sudah taat. Tapi Kristen sebaliknya, Kristen dilarang lagi kemudian tunduk kepada aturan Tuhan, lalu mau disebut sebagai anak Tuhan. Nyambung gak itu? Huh? Nyambung gak? Gak bisa. Gimana bang? Kaget? Kaget? Abang kaget? Abang kaget? Kalau orang Yahudi disebut anak Tuhan karena mereka taat menjalankan Taurat. Sedangkan Kristen ini diajarkan oleh Paulus untuk meninggalkan Taurat. Lalu mereka disebut anak-anak Tuhan, gitu. Oke, saya anggap Anda tidak sanggup untuk membuktikan bahwa Anda adalah anak Tuhan. Saya bertanya, kenapa kedudukan Anda dengan setan sama-sama bukan hamba Tuhan? Anda tidak sanggup menjawab. Anda saya istirahatkan di bawah. Ya, silakan makan 2 kelinci. Mudah-mudahan Anda bukan makan kulitnya tapi isinya. Cuma kalau debat itu pakai dalil. Dalil. Ya, Saya pakai dalil. Yang tadi tidak pakai dalil. Edis. Biar orang-orangnya nontonnya semangat. Iya, saya pakai dalil. Ini Galatia 5 karang-karang nomor 1. Dengar. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan dari kuk penghambaan. Anda dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Sekarang iblis juga bebas tidak menghamba Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Kristen kedudukannya sama seperti iblis, tidak hamba dari Tuhan? Jawab. Jawab bang. Dalil kan? Anda minta dalil, saya kasih Galatia. Kaget.